Hai, salam buat mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose. Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Mengampuni salah dosa kami, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kolose. Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayat 14. Di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas dari kitab Kolose tentang perjalanan Paulus, Rasul Paulus yang memberikan pengajaran di jemaat Kolose. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang dibacakan oleh kita semua pada pembacaan pagi hari ini, saya memberikan satu penegasan, yakni penegasan yang juga sama yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Kolose dan bagi kita semua, yakni tentang tekun dan sabar. Bagi Paulus, ini merupakan suatu wujud kehidupan yang bertumbuh dalam pengetahuan, yang bersungguh-sungguh menunjukkan bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran merupakan sebuah buah yang baik bagi setiap kita ketika kita mau berproses bersama-sama dengan Tuhan. Sabar berarti mau berproses dalam berbagai jenis proses. Jadi bukan hanya sabar dalam proses-proses yang menyenangkan saja, tetapi dalam proses-proses yang mengecewakan, yang mendatangkan duka cita, yang mendatangkan sukar, yang mendatangkan sakit hati. Kotong sabar dalam semua proses itu. Dan kesabaran itu mendatangkan ucapan syukur dan sukacita kepada Bapa. Segala sesuatu yang membuat kotong sabar, kotong akan mendapatkan hasil yang baik.
Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena saya pernah mendapatkan hasil seperti itu. Bukan pernah, tapi ulang-ulang. Jadi kalau saya sabar menahan ego saya, menahan emosi saya untuk dalam berbagai hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya akan menemukan hal-hal baik yang Tuhan percayakan. Walaupun saya harus melewati berbagai jenis duka cita, sakit hati, kekecewaan, dan segalanya yang membuat hati saya menjadi sukar terhadap Tuhan. Tetapi dalam kesabaran itu juga Tuhan menanamkan bagi saya sukacita dan syukur yang tiada hentinya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah salah satu bentuk yang paling nyata tentang kesabaran itu. Dia sabar dalam segala kotong punya perilaku, kotong pun segala dosa, kotong segala tingkah laku, tutur kata, isi hati, semua. Dia selalu sabar. Bahkan dia sabar dengan janji-janji yang kotong lontarkan, tetapi tidak pernah kotong penuhi. Dalam kesabaran itu, Tuhan menunjukkan bahwa Dialah yang paling menjadi contoh utama di dalam kotong kehidupan. Dan sebagai contoh yang paling utama dalam kotong kehidupan, seharusnya kotong mampu mencontohi Dia. Seharusnya kotong mampu untuk memahami, menyadari bahwa segala sesuatu yang Dia buat adalah salah satu bentuk contoh terbesar tentang kesabaran, ketekunan. Kotong akan melewati masa-masa sulit. Kotong akan menghadapi minggu-minggu sengsara. Tetapi saya mau bilang juga, di dalam kehidupan minggu-minggu sengsara ke depan, kotong juga akan menikmati hal-hal baik di dalamnya. Mari kotong sabar menapaki minggu-minggu sengsara ini. Mari kotong dengan sukacita melihat hal-hal baik yang Tuhan tanamkan di dalam kotong pun pribadi, lepas pribadi. Selamat menjadi berkat. Tuhan senantiasa memberikan kotong kekuatan untuk tetap sabar, tetap tekun di dalam segala proses yang Tuhan percayakan. Dan kotong senantiasa menjadi berkat dimanapun kotong berada. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa, menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali. Selamat menjadi berkat. Tuhan senantiasa memberkati kita semua.